wabarakatuh teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Fizal Nazareta. Sekarang di sini saya akan membahas apa saja sih yang perintah-perintah dasar Linux. Saya ingin menjelaskan dan mempraktekkan perintah dasar Linux. Untuk materi yang akan dibahas adalah seperti berikut. Untuk materi yang kita bahas kali ini yaitu mempraktekkan 5 perintah dasar Linux, yaitu yang pertama itu adalah sudo su, ls, mkdir, cd, dan pwd, serta clear dan exit. Mungkin dari kalian di sini bertanya-tanya bagaimana dan apa fungsi dari perintah-perintah tersebut. Dari perintah-perintah ini seperti sudo su dan ls itu dan yang lainnya ini, mungkin kalian juga bertanya apa fungsi dan kegunaan dari perintah-perintah ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita bisa langsung praktekkan. Di sini saya menggunakan sistem operasi Ubuntu yang distro Linux Ubuntu ya. Dan untuk OS-nya itu saya menjalankannya di virtual machine, yaitu menggunakan VirtualBox yang sudah terinstall. Berikut ini dia. Untuk perintah atau komen-komen yang ada di Linux ini, perintah-perintah dasar ini bisa dijalankan melalui terminal. Dan apa kegunaannya itu bisa kita lanjutkan. Kita langsung praktekkan saja. Untuk perintah yang pertama, kita memulai dengan sudo su. Sudo su. Nah, di sini terlihat mengeluarkan password ya. Apa sih pengertian dari sudo su itu? Kegunaan dari sudo su itu bagaimana kita ingin menjadi administrator untuk melakukan pengaturan-pengaturan pada direktori atau yang lainnya sebagai administrator. Untuk sudo su ini kita berperilaku sebagai administrator, makanya dari itu akan mengeluarkan validasi seperti password ini. Untuk berikutnya kita langsung masukkan aja. Untuk password di sini ini sudah tertanam dari awal kita menginstal sistem operasi. Nah, untuk itu kita mulai. Oh, salah. Oh ya, buat teman-teman, ini untuk password ini emang terinskripsi ya, jadi tidak terlihat. Nah, berhasil. Untuk pemeriksaan password ini menggunakan inskripsi. Kalau seandainya di seperti kayak di Facebook atau Instagram itu kan inskripsinya itu menggunakan bintang-bintang. Tapi kalau di sini tidak memperlihatkan. Jadi harus hati-hati dalam pengetikan. Nah, selanjutnya apa sih sudo su itu? Yang sudah saya jelaskan, sudo su itu berperilaku untuk kita sebagai administrator untuk lebih leluasa men-setting atau mengkonfigurasi sistem operasi melalui command line. Nah, untuk perintah yang kedua kita menggunakan ls atau ls digunakan di perintah ini. Apa sih ls itu? Ls digunakan adalah suatu perintah Linux yang digunakan untuk membuat list atau daftar dari direktori-direktori yang ada di sistem operasi kita. Contohnya kita ketik ls lalu enter. Nah, sudah terlihat di sini. Berikut di sini adalah direktori-direktori seperti file, folder, dan lain-lain yang tersimpan di sistem operasi kita. Untuk
ls sendiri juga berguna untuk sistem operasi lain, mungkin hanya perintahnya saja yang berbeda. Contohnya seperti di Windows. Di Windows memakai dir ya, dir. Lalu untuk perintah selanjutnya, perintah selanjutnya itu kita menggunakan mkdir. Lalu apa itu mkdir? Mkdir itu seperti singkatannya make directory, yang digunakan untuk membuat membuat folder suatu file ya, membuat directory baru dengan nama yang bisa kita tentukan. Untuk contohnya seperti ini, bisa kita lihat mkdir, setelah itu nama direktorinya. Misalnya saya menamakan direktorinya itu dengan nama saya. Setelah itu kita klik enter. Nah, selanjutnya kita ls lagi. Apakah Visual sudah terbuat? Nah, ini dia. Sebelumnya hanya ini ya, Visual 01, tapi nggak ada yang Visual ya. Nah, ini direktori yang baru kita buat barusan. Nah, itulah fungsinya mkdir, membuat direktori. Untuk perintah selanjutnya yaitu cd atau pwd. Nah, yang pertama itu adalah cd. cd itu adalah yang berfungsi seperti singkatannya, yaitu change directory, atau kita berpindah dari suatu direktori ke direktori lainnya. Nah, seperti sekarang saya berada di direktori home Visual. Nah, untuk ini bagaimana kita bisa pindah dari Visual atau pindah ke direktori lainnya. Untuk sekarang ini adalah home nama pengguna ya, Visual. Nah, untuk kita pindah ke folder Visual atau Visual 01, kita bisa menggunakan cd atau change directory, lalu setelahnya kita masukkan ke direktori tujuan. Nah, seperti ini. Misalnya kita mau masuk ke folder apa ya, folder Visual aja kali. Nah, berikut tampilannya berubah ya, seperti root Visual, home Visual, dan folder directory Visual. Oke, seperti ini. Dan untuk selanjutnya itu adalah perintah selanjutnya adalah pwd. Nah, apa sih pwd itu dan digunakan untuk apa? Perintah pwd itu digunakan di mana atau keberadaan di mana kita sekarang ada di direktori yang mana. Nah, kalau untuk sudo su kita sudah ketahuan kita berada di direktori di mana karena kita sebagai administrator, dan bagaimana kita menggunakan yang tepat untuk pwd ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut, tapi untuk sekarang kita coba dulu pwd. Nah, di bawahnya bisa terlihat di home / Visual. Nah, disitulah itunya pwd. Nah, ini pwd ini untuk menentukan lokasi di mana kita berada sekarang, di direktori mana. Nah, untuk selanjutnya yaitu clear. Nah, clear itu digunakan untuk clear screen ya, untuk membersihkan layar di terminal ini. Jadi tidak terlihat berantakan seperti ini. Bila kita berantakan ini akan memungkinkan kita untuk bingung untuk membaca selanjutnya karena terlalu banyak elemen-elemen yang ada di sini. Oleh sebab itu kita menggunakan perintah clear untuk menghapus semua tampilan yang ada di terminal atau command line. Nah, perintah selanjutnya adalah yaitu exit. Exit itu adalah kita untuk menentukan keluar dari lokasi yang kita berada. Contohnya untuk saya berada di sudo su ya, masuk sebagai administrator. Bila saya menggunakan exit, saya akan keluar dari sebagai administrator dan menjadi pengguna biasa. Nah, sementara untuk pengguna biasa bila mengaktifkan exit akan keluar dari terminal. Sebagai contohnya kita praktekkan. Nah, ini kita keluar
dari administrator dan menjadi pengguna biasa. Bila kita menggunakan exit selanjutnya, maka kita akan keluar dari terminal. Tapi sebelum itu, saya ingin menjelaskan untuk melanjutkan PWD dari tadi, untuk tentang PWD. Nah, tadi ini PWD untuk mengetahui kita berada di lokasi direktori mana. Nah, seperti yang kita ketahui, kita sebagai user biasa, kita tidak tahu di mana lokasi kita berada seperti ini. Tidak ada keterangannya. Oleh sebab itu, disinilah PWD diperlukan. Nah, baru kita bisa tahu kita berada di folder mana atau di direktori mana. Nah, untuk selanjutnya kita klik exit untuk keluar dari terminal. Nah, mungkin itu saja yang cukup untuk kita bahas. Jadi dari ke 5 perintah dasar Linux ini bisa berguna untuk kita memudahkan kita dalam penggunaan command line dalam penggunaan Linux ya. Ini juga berfungsi untuk beberapa distro Linux lainnya. Kalau mungkin tidak berfungsi, mungkin bisa menggunakan dokumentasi yang ada di dokumentasi resmi di websitenya ini. Oke, mungkin sekian dari saya. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.